skor ya. Nah, itu yang bisa membuat si pasien bisa mengukur, aduh saya bahaya nih kalau kolesterol saya segini, trigliserid saya segini bahaya nih. Waduh ditambah lagi saya merokok, waduh ditambah lagi saya pakai aspirin, waduh saya pakai statin, waduh punya saya high risk jadi lebih dari 7,5. Lebih dari 7,5 resiko berarti harus masuk ke intensity statin yang tinggi. Nah, seperti itu. Terima kasih Ibu. Kita masuk sesi 2. Dokter Dia, ada 3 pertanyaan lagi. Yang pertama, Dokter Dia, dari apoteker Deden Arditya, pada pasien jenis kelamin laki-laki umur 34 tahun. Dan setelah dilakukan pemeriksaan kolesterol total, ternyata didapati hasil 270 mg per desiliter. Tensi darah 120/80. Tidak merokok, tidak ada riwayat penyakit kardiovaskuler, tidak ada diabetes, namun rajin berolahraga dan pola makan dijaga. Apakah ada pertimbangan untuk diberikan obat statin? Jika ada statin, jenis apa yang disarankan? Dan apakah setelah didapat kolesterol total dan kemudian trigliseridanya normal, dapat dihentikan obat statinnya? Terkait dengan gejala dyslipidemia, ada orang yang merasakan nyeri di pergelangan tangan dan juga jari-jari kesemutan, atau terasa panas pada saat digunakan aktivitas. Dari hasil lab kadar LDL normal, tetapi kadar trigliseridanya tinggi di atas normal. Apakah gejala itu bisa dihubungkan dengan dyslipidemia? Dan yang ketiga, dari apoteker Widya Sagita, hiperkolesterol atau kolesterol total 380 mg per desiliter, tapi tidak punya faktor risiko lain untuk penyakit jantung. Apakah bisa dimulai penggunaan statin atau hanya modifikasi gaya hidup? Jika sudah dimulai statin pada pasien tersebut, apakah harus digunakan seumur hidup atau hanya jika target sudah tercapai? Apakah ada kemungkinan kolesterol menjadi rendah jika kadar jika kadar kolesterol sudah normal, namun statin apakah tetap digunakan? Barangkali itu pertanyaan Ibu Dia, Dokter Dia. Ya, baik, terima kasih Pak Beni. Untuk pertanyaan pertama, ini cenderung ke kasus ya. Mungkin nanti kalau untuk ke kasus saya coba mungkin nanti akan lebih banyak peran edukasi ya di sini kepada para Bapak Ibu sekalian untuk ke pasien. Untuk kasus yang pertama, kembali lagi kita tidak menggunakan total kolesterol untuk target. Kenapa? Karena total kolesterol itu juga termasuk adalah HDL kolesterol. Jadi tidak semuanya terkandung kolesterol yang bad kolesterol. Jadi selalu kita untuk target terapi yang kita tuju adalah LDL. Jadi saran saya Bapak Ibu, untuk pemeriksaan lipid panel ini kita selalu lengkapi dengan pemeriksaan LDL kolesterol. Kalau misalnya pemeriksaan LDL kolesterolnya itu meningkat, ya, ini dengan laki-laki usia 34 tahun, anggap saja total kolesterol LDL-nya meningkat tapi masih di bawah 190. Kalau di atas 190, meskipun dia tidak ada faktor risiko yang lain, pasien sudah layak untuk mendapatkan high intensity statin, karena itu masuk dalam kategori severe hyperkolesterolemia. Jadi severe hyperkolesterolemia itu masuknya kolesterol LDL ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bukan total kolesterol. Tapi kalau misalnya dia masih belum mencapai 190, kita bisa melakukan modifikasi gaya hidup terlebih dahulu karena dia tidak ada faktor risiko. Nah, faktor risiko itu kita harus hati-hati. Tadi yang disebutkan adalah merokok, diabetes, dan hipertensi. Tapi jangan lupa riwayat keluarga dengan kejadian kardiovaskular dini itu merupakan salah satu faktor risiko mayor yang tidak bisa kita lupakan. Nah, kalau misalnya itu semua juga sudah tidak ada, maka untuk yang levelnya masih di bawah 190, biasanya kami akan mencoba untuk mengedukasi dan memberikan kesempatan untuk lifestyle modification selama 4-8 minggu, untuk kemudian kita lakukan evaluasi ulang. Lalu untuk pertanyaan kedua,
Tadi sudah disampaikan dan juga sudah disinggung oleh Ibu Lucy bahwa dislipidemia secara umum tidak menimbulkan gejala. Untuk dislipidemia primer karena gangguan genetik, di mana kita sering menemukan kondisi hiperkolesterol atau hipertrigliseridemia yang cukup tinggi, bisa ditemukan beberapa tanda, seperti yang tadi sudah saya tunjukkan gambarnya. Tapi pada dislipidemia secara umum, biasanya tidak bergejala. Tapi dislipidemia ini merupakan salah satu faktor risiko terjadinya penyakit kardiovaskular. Nah, untuk hipertrigliseridemia sendiri, terutama yang masih di bawah 500 juga seringkali pasien tidak ada gejala. Nah, untuk yang tinggi sekali, bahkan kadang-kadang pasien ada yang bisa sampai mencapai 600, 700, atau bahkan 1000. Sebenarnya yang perlu kita waspadai adalah pertama risiko pankreatitis ya. Kemudian kalau misalnya pasiennya masih muda, untuk risiko kardiovaskular kita masih bisa taruh di nomor kesekian. Tapi untuk yang next step-nya adalah kita tentukan ini ada familial atau tidak. Untuk pasien-pasien tertentu yang ternyata bisa dikendalikan dengan modifikasi gaya hidup dan dengan atau tanpa fibrit dan mudah, biasanya sih tidak termasuk dalam familial. Tapi apabila sangat sulit untuk dikendalikan, maka perlu dilakukan beberapa evaluasi untuk menegakkan ke arah dislipidemia primer. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, untuk ini pertanyaannya mirip yang pertama, cuma saya akan menjawab yang pertanyaan yang terakhir ya, mengenai terapi kolesterol itu apakah seumur hidup. Tergantung faktor risiko dan apakah kolesterol ini kita berikan untuk primary prevention atau secondary prevention. Sebenarnya kalau kita perhatikan, saya yang sering juga saya sampaikan kepada teman-teman sejawat internis bahwa peran internis umum di sini dan dokter umum di sini lebih banyak untuk pada primary prevention, di mana pada primary prevention itu kita sebenarnya lebih banyak menggunakan moderate intensity statin pada pasien-pasien yang dengan ada faktor risiko. Tapi untuk secondary prevention, di mana pasien itu sudah pernah mengalami cardiovascular event, biasanya memang pasien-pasien ini ditangani oleh internis konsultan ya atau spesialis konsultan, itu biasanya memang akan banyak menggunakan yang high intensity selama tidak ada kontraindikasi dan pasien cukup toleran. Untuk penggunaan statin sendiri, kalau di beberapa studi memang penggunaannya adalah setiap hari. Kita sering beberapa kali, tidak sering ya, tapi menemukan beberapa pasien meminum statin itu alternate day gitu ya. Jadi kadang minum, kadang enggak, kadang minum, kadang enggak. Sebenarnya dari studi-studi tidak ada yang melakukan metode seperti demikian, jadi selalu dilakukan setiap hari. Namun di salah satu artikel pernah menyampaikan bila terjadi intoleransi efek terhadap statin dan dirasa pemberian setiap hari itu tidak bisa ditolerir oleh pasien, bisa dicoba pemberian alternate day. Tapi tentu ini tidak menjadi pilihan utama bagi semua pasien, itu hanya untuk pasien-pasien yang khusus. Nah, apakah bisa dihentikan? Tentu untuk kasus-kasus tertentu yang kalau dalam pemantauan ternyata setelah kita hentikan, dia akan mudah kembali balik menjadi dislipidemia, dan dia memiliki faktor risiko yang dapat mengancam terjadinya serangan kardiovaskular, mungkin pada beberapa pasien yang kita monitor biasanya memerlukan statin seumur hidup, terutama untuk yang sudah mengalami kardiovaskular event, karena biasanya kami juga melihat efek pleiotropik statin dalam hal ini di samping efeknya yang hanya menurunkan LDL kolesterol. Apakah semua pasien seumur hidup? Tentu tidak. Untuk pasien-pasien yang setelah dilakukan modifikasi gaya hidup, pemberian statin, setelah beberapa bulan, tidak ada faktor risiko kardiovaskular lain, kemudian dievaluasi membaik, tentu kita bisa mencoba untuk menghentikan statin tersebut. Demikian Pak Beni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ibu Lucy, ada 3 pertanyaan dari teman sejawat kita. Yang pertama, apoteker Pratama, bagaimana meningkatkan self-efficacy untuk pasien dislipidemia agar mampu memberikan perawatan secara mandiri? Yang kedua, dari apoteker Novian, pasien dengan dislipidemia biasanya disertai penyakit komplikasi lainnya dan mendapatkan banyak obat atau polifarmasi. Apakah penggunaan pitavastatin aman diberikan pada pasien dengan polifarmasi? Yang ketiga, dari apoteker Muhammad Sadam,
bagaimana tips dan trik Ibu untuk merealisasikan pengkajian resep dengan resep yang sangat banyak